warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Rahmawati, CGP Angkatan 9 dari SD Plus Al-Kausar, Kota Malang. Kali ini saya ditemani rekan saya, Ibu Yeni Mafula, guru tematik kelas 5 SD Plus Al-Kausar Malang. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Esti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yeni? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan mengadakan bincang-bincang pra-observasi sebelum nanti saya akan masuk ke kelas Bu Yeni untuk melihat observasi pembelajaran yang Bu Yeni lakukan. Begitu nggak Bu ya? Ya Bu. Adapun tujuan observasi kelas ini yang diantaranya yaitu untuk melihat dan mengevaluasi serta perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya Bu. Yang pertama ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu sebelum observasi. Yang pertama, tujuan dari pelaksanaan rancangan pembelajaran yang akan Bu Yeni lakukan apa saja Bu? Sesuai dengan rancangan yang saya buat Bu, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama peserta didik mampu mengetahui komponen listrik dan fungsinya. Yang kedua, peserta didik dapat merancang rangkaian listrik sederhana. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat laporan hasil percobaan yang mereka lakukan. Oh gitu. Kalau tahu area pengembangan yang akan Bu Yeni lakukan apa saja Bu? Yang pertama, pengembangan pengetahuan, yaitu peserta didik mengetahui komponen listrik dan fungsinya. Kemudian yang kedua, area pengembangan keterampilan, yaitu merancang rangkaian listrik sederhana dan membuat laporan hasil percobaan. Untuk strategi, model, dan metode yang Bu Yeni lakukan apa saja Bu? Untuk strateginya saya mencoba dengan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat siswa. Kemudian untuk modelnya menggunakan problem based learning. Kemudian metodenya yang saya gunakan yaitu percobaan, kemudian diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Kalau untuk media yang Bu Yeni gunakan pada saat observasi? Saya mencoba menggunakan media LKPD atau lembaga kegiatan peserta didik, kemudian alat-alat percobaan, misalkan lampu, kemudian kabel, kemudian saklar dan sebagainya yang menunjang untuk pembelajarannya. Untuk pelaksanaannya kapan Bu rencananya? Insya Allah sesuai dengan rencana saya itu akan saya laksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Januari pukul 7 sampai 8.10 Ibu. Oh, baik Bu. Nanti pada hari Rabu tanggal 24 Januari jam 7 sampai 8.10 izin saya observasi di kelasnya Bu Yeni nggih. Silakan Bu. Izin juga saya mencatat beberapa hal temuan pada hari tersebut. Baik ya. Nanti setelah pelaksanaan observasi kita berbincang lagi ya Bu ya. Silakan Bu. Hatur nuwun Bu Yeni untuk waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Esti Rahmawati, CGP Angkatan 9 dari Kota Malang. Saya masih bersama dengan Ibu Yeni sebagai guru yang telah diobservasi dan Ibu Sari sebagai guru praktek melalui media Dimit. Apa kabar Bu Yeni? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabarnya Bu Sari? Alhamdulillah baik Bu Esti dan Bu Yeni.
Pada percakapan pasca observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Yeni terkait jalannya observasi kelas yang sudah kita lakukan ya Bu. Iya Bu. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Yeni terkait jalannya observasi kelas yang telah kita lakukan? Alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan baik dan saya merasa senang anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Alhamdulillah. Bisa Bu Yeni ceritakan area pengembangan pembelajaran yang telah Bu Yeni lakukan? Baik Bu. Untuk pengembangan yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan Ibu. Yang untuk pengembangan pengetahuan yaitu peserta didik mampu mengetahui komponen listrik dan fungsinya. Sedangkan untuk pengembangan keterampilan, anak-anak mencoba merancang rangkaian listrik sederhana dan membuat laporan hasil percobaan rangkaian listrik tersebut. Oh baik Bu Yeni, berarti area pengembangan yang terkait sama pembelajaran Bu Yeni yaitu pengetahuan dan keterampilan, gitu ya Bu ya? Nah, menurut Bu Yeni bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan? Apakah sudah sesuai dengan sasaran tujuan pencapaian pada hari tersebut yang dicapai? Alhamdulillah untuk pembelajarannya sudah berjalan dengan sesuai tujuan Bu. Dan area pengembangannya juga alhamdulillah berjalan dengan lancar. Meskipun selalu ada kekurangannya di sana sini sedikit. Oh gitu ya Bu. Menurut Bu Yeni hal baik apa yang sudah dilakukan dan hal apa yang perlu ditingkatkan Bu dalam pembelajaran yang telah Bu Yeni lakukan? Untuk hal baiknya anak-anak sudah melakukan sesuai dengan pembelajarannya yaitu berkolaborasi, kemudian menyelesaikan permasalahan. Mereka menemukan sendiri cara membuat rangkaian listrik. Kemudian pembelajarannya sudah bersifat berdiferensiasi. Kemudian manajemen kelas yang membuat peserta didik mampu berkolaborasi dan berkomunikasi dengan teman sejawatnya. Itu hal yang baik. Kemudian untuk hal yang perlu ditingkatkan mungkin pengelolaan kelas BSD karena memang ada beberapa siswa yang belum bisa mengikuti berkolaborasi dengan baik dengan temannya dan masih kurang aktif gitu. Oh gitu gitu. Baik Bu, berarti hal yang perlu ditingkatkan lagi yaitu terkait sama pengelolaan kelas gitu. Karena ada terlihat beberapa siswa kurang aktif. Menurut Bu Yeni kira-kira kenapa ya beberapa peserta didik tersebut kurang aktif? Kalau menurut saya mungkin karena yang pertama alatnya yang saya gunakan kurang banyak, jadi tidak sesuai dengan jumlah siswa. Kemudian yang kedua mungkin karena tipe kecerdasannya anak itu tidak sama. Mungkin karena ada anak yang mungkin tidak bisa kerjasama. Memang tipe kecerdasannya tidak sama dengan yang lainnya karena ada tipe interpersonal sehingga dia belum bisa berkolaborasi dengan teman yang lain. Oke Bu Yeni. Nah, rencananya apa yang akan Bu Yeni lakukan untuk mengatasi kendala tersebut Bu Yeni? Saya akan berusaha untuk menambah, yang pertama menambah jumlah alat peraga, yang kedua melakukan pengelompokan siswa berdasarkan tipe kecerdasannya. Oh baik Bu, berarti rencana kedepannya yang akan Bu Yeni lakukan yang pertama menambah medianya, yang kedua pengelompokannya berdasarkan tipe kecerdasan, gitu ya Bu ya? Ya. Nah, kira-kira kapan Bu Yeni mau mulai melaksanakan? Insya Allah secepatnya gitu, karena supaya anak-anak tidak lupa dengan pelajaran yang kemarin, jadi saya usahakan secepatnya akan kami lakukan untuk tercapainya pembelajaran yang lebih baik bagi anak-anak. Wah, saya jadi penasaran Bu Yeni, gimana nanti perbaikan yang akan Bu Yeni lakukan, Baik Bu Yeni, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Semoga apa yang Bu Yeni rencanakan berjalan dengan lancar. Pembelajaran anak-anak semoga lebih baik lagi. Anak-anak semuanya bisa lebih aktif. Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada Ibu Sari untuk memberikan masukan umpan balik terhadap percakapan pasca observasi yang saya dan Bu Yeni lakukan. Monggo Bu Sari. Baik, terima kasih Bu Yeni dan Bu Esti. Nah, sebenarnya ini lebih kepada Bu Esti-nya. Karena saya supervisornya. Tidak apa-apa ya, tapi kita sama-sama belajar. Menurut Bu Esti dari hasil
percakapan atau supervisi dengan Bu Yeni ini tadi kira-kira apa yang didapat intinya? Terkait sama pembelajaran yang telah dilakukan Bu. Jadi waktu observasi kemarin Bu Yeni mengambil terkait sama rangkaian listrik gitu. Jadi saya jadi tahu hal-hal baik apa yang sudah dilakukan dan apa yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran yang telah Bu Yeni lakukan serta RPP-nya terutama karena rancangannya ya Bu ya. Ya, oke. Kalau saya melihat dari hasil percakapannya Bu Esti tadi, Bu Esti sebagai supervisor juga saya rasa sudah sangat baik karena Bu Esti mampu memiliki kemampuan supervisi, yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian Bu Esti memberi umpan balik, lalu yang saya suka dari tadi Bu Esti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu menggali atau menginspirasi, jadi sehingga tadi sudah keluar jawabannya dengan lengkap, kemudian tergali dari Bu Yeni ini tadi sudah mengungkapkan oh ini jadi harus ini kira-kira tujuannya, pengembangan yang tidak dicapai, bahkan tadi sudah muncul strategi yang akan dipersiapkan dan akan dilakukan oleh Bu Yeni. Nah, kalau menurut Bu Esti, kegiatan supervisor yang Bu Esti lakukan ini presentasinya berapa persen? Alhamdulillah Bu, walaupun tidak sempurna gitu, tapi dengan kegiatan supervisi ini itu bisa meningkatkan proses pembelajaran karena kita tahu kelebihan dan kekurangan yang telah kita lakukan gitu Bu. Kalau menurut Bu Esti berapa persen presentasinya? Kurang lebih mungkin 90% ya Bu ya, karena kan nanti harus perlu perbaikan lagi gitu untuk terlaksananya sampai menuju 100%. Tapi alhamdulillah karena sudah tadi beberapa pertanyaannya sudah menggunakan alutsista dan sebagainya, sehingga saya sudah bisa menggali rencana kedepannya dari pembelajaran yang Bu Yeni lakukan dan kedepannya seperti apa gitu. Dan tadi juga ada diyakinkan Bu Esti dengan bertanya kapan waktunya. Nah, itu sudah meyakinkan sekali pelaksanaannya seperti apa. Nah, itu saja dari saya, Bu Yeni dan Bu Esti. Terima kasih, keren sekali. Terima kasih Bu Sari untuk waktunya juga. Terima kasih telah memberikan poin daripada percakapan pasca observasi ini. Nggih. Alhamdulillah proses serangkaian proses dari rangkaian observasi akademik telah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, kegiatan observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Bu Yeni dan Bu Sari sebagai PP. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.